Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, sehingga kita diberikan kekuatan untuk dapat mengamalkan amal ibadah untuk bekalan kehidupan kita di akhirat nanti. Di dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fusni, diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam membantu seorang laki-laki untuk kabur dari cengkeraman malaikat Israel. Ceritanya begini. Suatu hari ada seorang laki-laki, ketika itu dia bersama-sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiba-tiba muncullah malaikat Israel menyerupai seorang manusia. Dia memandangi laki-laki itu dengan pandangan yang begitu tajam dan menakutkan. Ketika malaikat Israel ini pergi, laki-laki itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, siapa orang itu? Dia begitu memandangiku dengan pandangan yang sangat menakutkan." Kata Nabi Sulaiman, "Dia adalah malaikat Israel." Terkejut laki-laki itu mendengarnya. Apakah ini berarti dia akan mencabut nyawaku? Apakah ini berarti aku akan mati hari ini? Iya, kata Nabi Sulaiman. Laki-laki itu berkata, "Wahai Sulaiman, engkau menguasai jin, engkau menguasai angin. Perintahkan mereka untuk membawa aku pergi di tempat yang jauh." Kata Nabi Sulaiman, "Engkau maunya di mana? Kau mau pergi kemana?" Laki-laki itu berkata, "Bawa aku ke India." Maka Nabi Sulaiman memerintahkan jin, memerintahkan angin untuk membawa laki-laki ini ke India. Tidak lama kemudian datang malaikat Israel. Malaikat Israel berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, aku heran sekali. Ada seorang yang ditakdirkan oleh Allah, dia mati di India, tapi dia ada di dekatmu." Kata Nabi Sulaiman, "Sekarang dia sudah di India." Ternyata laki-laki itu berlari mengejar takdirnya. Bahwa orang itu mati tepat pada waktunya, tidak dimajukan walau sedetik, tidak dimundurkan walau sedetik, di tempat yang telah ditentukan, yang sudah ditakdirkan, sudah ditulis dalam takdir kehidupannya. Jadi orang mati itu bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan dan sebagainya. Orang mati itu memang sudah jadwalnya. Maka malaikat Israel itu pernah mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, seluruh makhluk pasti akan mencaci maki aku. Mereka pasti akan menyalahkan aku, karena akulah sebab kematiannya." Allah berfirman, "Wahai Israel, kau jangan khawatir, aku ciptakan sebab." Nah, makanya kalau orang mati kita tanya apa? Sakitnya apa? Apa sebab dia mati? Oh, kecelakaan. Ya. Nah, jadi dengan begitu malaikat Israel tidak disalahkan. Nah, jadi mati ini pun rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau kita tahu kapan kita mati, beberapa waktu sebelum mati kita taubat dulu.
Tapi ini masalahnya kita tak tahu kapan kita mati. Inilah yang dikhawatirkan oleh para wali Allah, para ahli ibadah. Bukan mereka tenang dengan banyaknya ibadah. Bukan mereka tenang dengan mereka istiqomah dengan ibadahnya. Mereka khawatir ketika di akhir kematiannya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak wali-wali seperti Syekh Basiso, begitu ahli ibadah, luar biasa ketaatannya, udah dapat karomah lagi, wali Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, jelek di penghujungnya. Nah, ini yang kita bimbangkan, ya. Kita bimbangkan. Maka setiap kita berdoa, jangan tinggalkan doa. Allah makhtim lana bi khusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya, minta agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Minta tiap hari diminta. Karena tidak ada jaminan. Kita mungkin sering ibadah lalu mati husnul khatimah, belum tentu. Kata Nabi, ada orang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan surga, mati dengan amalan neraka. Dan ada juga, kata Nabi, orang yang selama hidupnya dia hidup dengan amalan neraka, dan di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan surga. Nah, ini pun kita jangan mudah kita untuk merendahkan, menghina orang lain. Belum tentu dia yang selalu berbuat maksiat itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan belum tentu kita mungkin yang rajin ibadah ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, maka dari itu kita selalu mohon kepada Allah. Jangan kita merasa bangga dan puas dengan segala amal yang kita buat. Karena kita belum tentu di akhir kematian kita ini, apakah kita dapat mati dengan husnul khatimah. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.